Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran IPA ya. Dan di mana pembelajaran kali ini kita mengenai suhu dan kolot. Nah, sebelum itu mungkin perwakilan boleh menjadi untuk membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Siapa saja dipersilakan atau mungkin Nimala saja deh, karena terlihat di sini. Pada Nimala mungkin boleh perwakilannya. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar pembelajarannya dapat kita pahami dengan baik, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada saudari Nimala ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan menayang terlebih dahulu untuk FPP dan lomba kegiatan kita. Dan di mana pada kali ini kita akan melaksanakan namanya suhu dan kolot. Di sini Bapak telah membuat FPP-nya. Bisa kalian simak dengan baik-baik. Adapun indikatornya yaitu memahami kolot, suhu, hubungannya dan yang ada tertera di sini, dan nanti ini akan Bapak serahkan juga ke grup biar kalian lebih mempermudah membacanya. Nah, selain FPP, Bapak juga akan di sini akan menilai yang dimana pastinya setiap pembelajaran pasti ada nilainya. Dimana untuk penilaian tersebut seperti yang tertera di layar, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di sini untuk terdapat visual, sosial, dan di sini akan Bapak tentukannya skornya, dan nanti mungkin bisa dilihat pas akhir semester nanti. Oke, langsung saja. Pertama-tama mungkin kita akan memulai materinya. Sebelum itu ada yang tahu nggak apa itu suhu dan kolot? Suhu itu tinggi rendahnya derajat suatu benda, Pak. Oke, mungkin ada yang lain. Utari dan Minasi mungkin ada pendapat? Menurut Minarsi, suhu itu panas dinginnya benda, bukan, Pak? Oke, ayo. Nah, Utari mungkin ada atau tidak? Tidak, Pak. Sama seperti teman-teman. Sama ya. Oke, nah betul seperti yang dikatakan Nimal dan Minasi, suhu itu betul. Nah, di mana nanti kita lihat ya. Nah, di sini suhu dan kolot untuk kelas kalian ya, kelas 10. Dan di mana suhu itu adalah temperaturnya. Dan ini untuk kompetisi dasar nanti. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa kalian lihat dan Bapak akan bacakan. Suhu didefinisikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Betul yang seperti Minasi dan Nimala bilang tadi. Dan dimana alat untuk mengukur suhu ini adalah termometer. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya ya, termometer secara langsung, karena di lab kita juga ada. Dan dimana termometer ini memiliki sifat termodinamik zat yang berubah jika dipanaskan. Maksud berubah jika dipanaskan itu adalah naik turunnya suatu derajat. Dan di mana prinsip semua termometer mempunyai acuan yang sama dalam menetapkan skala, yaitu titik lebu es murni dipakai sebagai titik tetap awal. Maksudnya titik es murni ini suhu bawah, suhu standarnya. Misalnya kayak Celsius itu 0. Nanti untuk penjelasan itunya di slide selanjutnya ya. Dan sedangkan suhu uap air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atm sebagai titik atas. Seperti Bapak bilang tadi, untuk Celsius mungkin titik didihnya itu 100 derajat. Dan di mana? Nah, di sini mungkin bisa kalian lihat skala suhu termometer. Di mana pada gambar satu ini terdapat C itu untuk apa itu namanya? Suhu Kelvin, Fahrenheit, dan Celsius. Ini Celsius saja. Dan di mana tadi untuk Celsius yaitu suhu awalnya atau suhu bekunya itu 0 dan suhu didihnya itu 100. Kelvinnya itu 273 sampai 373. Fahrenheit 32 sampai 212. Range dari 0 sampai 80. Nah, yang mana ini untuk sebagai acuan kalian nanti untuk tugasnya. Mungkin kalian bisa perhatikan sendiri apa itu maksudnya. Nah, ini untuk LKS kalian ya, tugas kalian nanti. Dan ini nanti akan Bapak berikan PPT-nya ke kalian. Dan
ini lanjutan masih tugas tadi. Selanjutnya mungkin kita bahas dengan percobaan Joule. Apa sih itu? Di percobaan Joule ini kita membahas itu namanya kalor. Dan di mana kalor atau bahang adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu atau karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Nah, di sini kalau itu adalah bedanya dari suhu, kalau itu perubahannya. Yang dimana kalau juga mempunyai satuan kalori atau satu kalori didefinisikan sebagai kalori yang membutuhkan 1 gram. Ini sekalian untuk kalian tes kalian nanti ya. Dan juga 1 gram air yang bersuhu 1 Celcius. Dalam sistem satuan internasional satuan kalori itu Joule atau satuan kalori setara dengan 4,818 Joule. Yang dimana kalau jenis atau kita simbolkan dengan C adalah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kg massa benda dan setiap 1 Celcius kenaikan suhu. Nah, di sini juga ada kapasitas kalori yang dimana adalah banyaknya kalori yang digunakan untuk menaikkan suhu. Dan juga ada keterangannya, dari keterangan bawah ini ada kalau diberikan pada benda dibanding suhu dan juga massa jenis dan juga jenis benda. Dan dimana nanti kita bisa dapat apa saja dan dimensi apa saja sih kalau jenis itu dan kapasitas kalor. Nah, selanjutnya itu perubahan wujud zat. Dan dimana kita kenal ada 3 perubahan wujud zat. Pastinya kalian sudah tahu atau mungkin ada yang mau menjelaskannya. Ayo, apa saja perubahan wujud zat? Coba kita ke Utawi deh. Tadi dia mungkin kan belum berpendapat. Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Oke, nah ada lagi mungkin dari Nimala atau Minasi selain yang Utawi sebutkan tadi. Dari cair menjadi uap, Pak. Oke, uap. Oke, itu namanya gas ya. Nah, Minasi mungkin? Dari cair menjadi padat, Pak. Oke, dari ke padat berarti dia membeku ya namanya ya. Nah, betul tadi ada 3 itu kan cair, padat, dan zat. Yang dimana kalau dari padat ke cair itu kita melebur, kalau dari cair ke padat dibalik jadi membeku. Nah, di sini pada umumnya semua zat pada suhu dan tekanan tertentu dapat berubah jadi suatu bentuk wujud ke wujud lain atau bentuk. Ini misal H2O ini, ada yang tahu ya apa nih H2O? Pasti tahu lah ya, kan kita di IPA nih. Ayo coba Nimala deh. Apa Utawi? Utawi sudah on mic. Utawi aja deh. Pak. Oke, betul. H2O itu ada air. Yang mana tadi kan perubahan wujud, misal air pada wujud padat berubah menjadi es. Nah, dalam wujud cair berubah menjadi cairan berupa air, dan di dalam wujud gas berupa uap. H2O ini kan air tadi ya. Kalau bentuk padatnya dia es, bentuk cairnya dia itu air, dan bentuk uapnya itu gas. Bentuk gasnya berupa uap maksudnya. Maaf. Dan juga jumlah kalori yang diperlukan atau dilepaskan saat perubahan wujud suhu tetap. Jadi dia mau perubahan bentuk apapun dia tetap suhu yang sama. Maksudnya itu diperlukannya, diperlu atau dilepasannya. Dan juga kita dapat merumuskan rumus yang dimana Q sama dengan M kali L besar. Yang dimana Q yaitu jumlah kalor dalam satuan Joule, M yaitu massa zatnya dalam satuan kilo, dan L itu kalor latannya atau kalor lebur, kalor beku, uap, dan embun. Dan satuan itu adalah Joule per kilogram. Dan selain itu di suhu dan kalor ini kita ada kita ada menemukan yang namanya azas Black. Ya, di mana jika ada 2 zat yang berbeda suhunya dicampurkan atau disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor yang sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat suhu direndahkan. Nah, dengan kita rumuskan Q lepas sama dengan Q serap. Yang dimana di sini ada tertulis kekekalan energi pada pertukaran kalor seperti persamaan di atas pertama kali ditemukan oleh Black, yaitu oleh Black yang seorang ilmuwan Inggris. Makanya kita sebut dengan azas Black karena dia bernama Black. Nah, ini untuk soal latihan kalian, mungkin bisa nanti kalian kerjakan di rumah. Nah, di sini ada pemuaian zat cair, yang dimana ada rumusnya itu Vt sama dengan V0 buka kurung 1 per ini ada koefisiennya dikali delta T, di mana koef ya memuai zat cair yang dimana diketahui data mulai zat cair. Nah, di sini ada contohnya diketahui F02. Nah, pemindahannya mungkin ini nanti bisa kalian catat ya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini untuk contoh latihan, untuk latihan kalian. Selain ini Bapak juga akan memberikan latihan lain yang dimana latihan tersebut
bisa kalian kerjakan di rumah nanti. Nah, ini juga nanti akan Bapak berikan ke kalian maksudnya ya. Selain itu, kalian juga bisa mencari mengenai suhu dan kalori ini di Google, di buku, ataupun di berbagai tempat yang bisa kalian temui. Selain itu juga di Pet Simulation juga bisa seperti yang kemarin telah Bapak ajarkan. Kalian bisa cek sendiri ya untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, mungkin itu dulu sih untuk Bapak pada siang hari ini pembelajaran kita. Walaupun sedikit tapi sangat bermanfaat. Mungkin hanya ini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya semuanya. Semoga sehat selalu. Siang, Pak.